Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi sarana kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Allah ciptakan makhluk khusus, malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan setiap salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang juga kita sholawat sekarang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu nitip-nitip salam kepada orang lain. Salam kita sekarang sallallahu alaihi wasallam maka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini juga diantarkan oleh para malaikatnya. Maka hari Jumat ini banyak-banyaklah bersolawat, karena di antara sunnah adalah memperbanyak sholawat di hari Jumat dengan bentuk sholawat yang macam-macam. Silahkan, termasuk sholawat Ibrahimiyah seperti di dalam sholat kita. Insya Allah diperbanyak, mudah-mudahan ini menjadi pemberat amalan kita di akhirat kelak dan dipermudah seluruh urusan di dunia ini insya Allah. Bapak Ibu Sedaya, kita lanjutkan pelajaran kita. Insya Allah kita kembali ke Kitabus Sholat. Ini kita kembali ke Kitabus Sholat setelah sekian waktu kita belajar yang lain. Terakhir belajar tentang doa. Doanya nanti diamalkan, jangan dilupakan. Sudah dibaca semua toh? Share-sharannya itu atau belum? Belum hafal. Hafal dari sedikit-sedikit dulu aja. Hafal dari 4 yang pertama misalnya. Apa kemarin? Allahumma qadsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rasa takut kepadamu yang dengan rasa takut itu terhalangi perbuatan maksiat kepadamu. Kemudian yang kedua, wa min ta'atik ma tubalihunna bihi jannatak. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ketaatan. Kita minta taat kepada Allah, dimudahkan sholat subuh, dimudahkan bersedekah, dimudahkan sholat duhur, dimudahkan itu mintanya. Wa min ta'atik matubalihuna bihi, yang dengan ketaatan itu saya dipermudah oleh Engkau jannataka, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa minal yakin, ya Allah saya minta kepada Engkau keyakinan, matuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, yang dengan keyakinan itu saya jadi ringan menghadapi musibah-musibah duniawi. Karena keniscayaan kita mendapatkan musibah duniawi. Ingat kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengatakan, tidak peduli saya besok bangun pagi dalam kondisi susah, dalam kondisi yang saya sukai atau yang saya benci. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena saya tidak tahu yang baik buat saya, yang saya sukai atau yang saya benci. Paham di situ nggih? Paham nggih? Kita bangun dalam kondisi yang kita tidak sukai, pegel-pegel misalnya, atau tiba-tiba ada orang datang marah-marah, maka kata dia, saya tidak peduli pagi itu saya suka atau saya benci, karena saya nggak tahu yang baik buat saya, yang saya suka itu yang saya benci. Dalilnya apa kemarin? Quran surah Al-Baqarah ayat ke 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kepada kalian qital, jihad fisabilillah, termasuk perintah-perintah kepada kita sholat malam, macam-macam lah, sesuatu yang kata Allah wa huwa kurhul lakum, saya tahu kalian tuh nggak suka itu. Kita punya harta banyak, tiba-tiba suruh berinfak di jalan Allah, itu kan nggak mudah, ya kan. Kemudian kita suruh bangun malam-malam, di ujung malam, nggak mudah. Maka dikatakan kutiba alaikum qital. Kalau qital di situ maksudnya itu perang fisabilillah sebenarnya, asalnya ayat ini. Tapi itu berlaku umum. Maka Allah katakan wa huwa kurhul lakum, saya tahu kok itu kalian nggak suka. Wa asa an takrahu syai'a, kadang-kadang engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu baik buatmu. Wa asa an tuhibbu syai'a, engkau cinta sesuatu, wa huwa
syarrul lakum, pada itu jelek buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena apa? Allah tuh tahu, kamu tuh nggak tahu, kata Allah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya nggak tahu kok. Yang baik buat saya itu yang saya suka itu yang saya benci. Yang disukai umumnya kan kelonggaran. Gini bang, uang banyak, sudah disehat. Apakah itu baik buat kita? Belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang kesehatan mengantarkan kita kepada kemaksiatan, bisa jadi. Saking sehatnya malahan orang karu-karuan. Sakit tapi membuat dia, ya Allah, saya sakit ya Allah, minta kesembuhan ya Allah, istighfar banyak, itu sakitnya baik itu. Maka sekali lagi kita manfaatkan betul doa itu, dan doa itu muqayyad dengan orang yang duduk di majelis. Makanya Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi kita bermajelis itu banyak banget. Itu muqayyad atau diikat dengan orang yang seperti jenengan ini. Nanti sebelum berdiri jenengan berdoa dulu seperti itu. Yang keempat apa permintaannya? Allahumma mati'na, ya Allah tetapkan kepadaku bi asma'ina wa absorina wa quwatina ma ahyaitana. Ya Allah tetapkan kepadaku penglihatanku, pendengaranku, kekuatan badanku ma ahyaitana, sepanjang saya masih hidup. Minggu lalu saya ketemu seorang jamaah setelah seperti ini, kemudian beliau ngobrol dengan saya, dia menceritakan tentang kematian ibunya, barusan jamaah juga di Gunung Sempu. Beliau mengatakan jam 3 sore sudah mulai dingin kakinya, kemudian diselimuti, selimutnya tuh kayak es yang untuk menyelimuti bagian dari dengkul ke sini. Dipandu, la ilaha illallah bu, masih bisa ngobrol, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini orang jamaah aktif semua ini, dua-duanya, anaknya sangat aktif. Ya, bahkan pengurus di masjid itu, kemudian ibunya juga sangat aktif. Kebetulan qadarullah dikasih penyakit kanker payudara, sudah diangkat payudaranya, tapi sudah 65 tahun usianya. Kemudian maghrib itu udah sampai ke sini, sampai ke pinggang dinginnya itu, tapi masih sadar penuh. Kemudian isya sampai ke tengah-tengah perut, dipandu masih bisa nangis, masih bisa berkomunikasi dengan baik, dengan sangat baik. Bahkan beliau mengatakan kalau dia ngeliat ke bawah dibilang gitu, kalau ngeliat ke atas senyum. Ditanya sama anaknya, bu jenengan kalau ningali tengandap kok niku enten nopo? Saya kalau ngeliat ke bawah ngeliat ada orang yang nindih, orang nindih jelek bentuknya, ngajak-ngajak sih nggak bagus. Ini penting buat kita pelajari. Sakaratul maut itu perjuangan terakhir kita. Nanti akan ada yang menggoda kita untuk keluar dari Islam. Cukup dengan kedipan mata, kata iblis, subhanallah. Maka dia akan digoda terus. Ketika melihat ke atas kok jenengan senyum, saya melihat wajah Bapak dalam kondisi yang bagus, kemudian diliputi oleh orang-orang berbaju putih yang baik, maka saya senyum. Maka kemudian dipandu, sholat maghrib dipandu. Makanya kita penting belajar tentang fikih sholat orang sakit. Kemudian dipandu lagi sholat isya sampai selesai. Jam 12 sudah sampai ke sini dinginnya. Jam 12 masih bisa diajak komunikasi. Ibu taksi mireng taksi. Ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gantian anaknya 4 orang. Mandu terus sampai ada jam 1 meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Mudah-mudahan ini adalah buah dari semangatnya di majelis. Beliau orang yang sepuh tapi masya Allah nggak pernah absen majelis, masya Allah. Jadi saya sepanjang dakwah seperti ini tuh menyaksikan keadaan di mana jamaah yang dekat sampai meninggalnya. Itu berulang kali saya alami itu. Nah, makanya kita katakan di situ Allahumma mati'na, ya Allah tetapkan kepadaku penglihatanku, pendengaranku, wa quwatina, dan kekuatan badanku, kekuatan akal termasuk diantaranya. Ma'ahyatani, sepanjang saya masih hidup. Maksudnya Pak, itu sampai ujung hidup tuh, tinggal waktu sedikit masih dengar dipandu la ilaha illallah, masih bisa la ilaha illallah. Dan ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pentingnya doa itu, dan doa itu diikat dengan orang yang bermajelis. Kemudian diantara redaksinya adalah Allahumma la taj'al, ya Allah jangan jadikan musibatana, musibah kami fi dinina, di dalam agama ini. Tadinya rajin ngaji jadi tidak rajin, tadinya senang zikir pagi jadi tidak zikir pagi, tadinya senang sedekah jadi tidak, tadinya sholat malam jadi tidak. Itu musibah agama itu. Rasulullah minta Allahumma ya Allah la taj'al musibatana, jangan jadikan musibah ini di dalam agama ini. Nah, kita berdoa kepada Allah begitu nanti sebelum berdiri. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya.
sambil dibaca, kemudian di-share di HP itu insya Allah. Nah, pagi ini insya Allah kita masuk ke bab sholat lagi. Nanti yang redaksi yang belum saya bahas, jangan baca sendiri. Itu ada 9 bacaan doa di situ dalam satu hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Bicara tentang sholat, Bapak Ibu sedaya, kita kembali ke dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke 45. Quran surah ke-29 ayat ke 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi ini visi misi sholat. Kita sholat wajiblah buat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi begini contoh. Kita tuh belajar tahsin. Kita nanti belajar tahsin insya Allah kan di Al-Fajar, di tempatnya Mas Denny dan teman-teman. Kita metodenya adalah sebelum ngaji seperti ini kita belajar tahsin dulu walaupun satu ayat. Kita sudah sampai ayat kedua Al-Fatihah. Sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim, sudah bahas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin memang harus bergantian kesana kemari, seminggu sekali memang nggak cukup. Seminggu sekali memang nggak cukup belajar. Tapi ya sebisanya insya Allah. Tapi Pak Eko bersemangat sekali ini kemarin di Masjid Sujang Pak Eko. Memang senang bermajelis, Masya Allah. Memang seminggu sekali itu nggak cukup. Apalagi belajar tahsin. Belajar tahsin satu ayat Al-Fatihah, satu pertemuan kadang-kadang nggak cukup. Itu masalah sholat kita, persoalannya nih, sadar dan tidaknya sholat kita. Nah, tetapi walaupun jenengan sudah belajar tahsin bagus, ketika jenengan takbir Allahu Akbar di belakang imam, kebetulan imamnya bacaannya keliru, yang kelirunya bukanlah hal jali, keliru kecil, jenengan jangan pernah berkonsentrasi pada kekeliruan itu. Jangan. Jenengan konsentrasinya kepada tadabur yang dibaca. Tadabur yang dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jenengan tahu sudah belajar Rob artinya apa di situ? Alhamdu, segala puji milik Rob semesta alam. Rob kita sudah pernah belajar. Itu yang dipikir, jangan kayak panjang pendeknya salah. Itu bacaannya matnya keliru. Itu ikhfanya keliru. Itu tuh untuk kita. Bapak Ibu sedaya. Karena apa? Pertanggungjawaban ibadah kita kepada Allah sendiri-sendiri. Jenengan jangan menghukumi orang lain. Nanti jenengan ditanya tuh ibadahnya jenengan, bukan jenengan ditanyakan ibadah orang lain. Nggak ada urusan dengan itu. Sekali lagi belajar dengan saya, jangan menghasilkan nyala-nyalain orang lain. Itu keliru. Bahkan pun dalam urusan itu tadi, yang sering saya lihat orang baru belajar tahsin kemudian dia merasa bisa, sholatnya nggak konsentrasi karena mikirin bacaan imam. Ini juga keliru. Di antara was-was syaitan itu bahwa kita memperbaiki bacaan kita tuh harus wajib, tapi jangan dijebak oleh setan dengan pelajaran yang kita tahu kemudian menyalahkan orang lain. Ini masalah. Oke. Nah, ini yang sering terjadi, seperti orang dibilang kalau orang belajar silat nembe awal-awal petakilane pol. Barang ngerti malah nunduk tuh. Iya enggak? Paham enggak? Seperti padi. Kalau baru awal-awal jengkel-jengkel barang berisi menunduk. Nah, seperti itu harusnya hasil belajar. Semakin kita belajar, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi kita belajar sholat, ingat-ingat Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik dan benar itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan seluruh turunannya kita sudah pelajari. Nah, dulu terakhir kita sudah belajar tentang syarat sahnya sholat. Kita sebutkan waktu itu ada syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sahnya sholat kita sudah sampai ke masalah masuk waktu sholat, kalau nggak keliru itu kita bahas waktu itu tentang sholat asar. Kemudian menutup aurat belum, suci dari najis belum, menghadap kiblat dan niat juga belum. Nah, pagi ini saya loncat sedikit ke bab niat, karena persoalan menutup aurat dan suci dari najis ini panjang banget pembahasannya. Saya ingin jangan nanti sampai ke rukun dulu, nanti kita ulang lagi di belakang insya Allah. Jadi hari ini kita coba belajar tentang bab niat, karena ini menjadi perselisihan juga di kalangan masyarakat kita. Sebagian niat dimasukkan ke rukun. Ini kalau jangan nanti ketemu rukun sholat misalnya, kok saya 15 loh rukun sholatnya, sementara yang kita sebut di sini berapa dulu? 14 Ada yang mengatakan 18. Kalau 18 karena apa?
Karena rukun tumakninah dibagi jadi 4. Kalau yang kita sebut di sini kan tumakninah 1, maka 14. Kemudian kenapa 14 bukan 15? Karena niat kita masukkan ke syarat. Sekali lagi, ada yang memasukkan niat di rukun. Karena dia mengatakan muqaronah dengan takbir, muqaronah bareng-bareng. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, niat di situ itu. Dari Allahu Akbar muqaronah bareng-bareng dengan niat. Tapi yang di mazhab Hambali kebanyakan menggunakan bahwa niat itu masuk ke syarat. Sak durunge mulai ki wis duwe niat. Sudah punya niat. Jadi jangan disoal persoalan ini nggih. Kalau nanti terjadi perbedaan pendapat di masyarakat ini enggak masalah. Baik masuk syarat maupun masuk rukun, ini dua-duanya tidak masalah. Jadi tentang niat ini kalau kita masukkan ke syarat berarti sebelum sholat, karena syarat itu segala sesuatu yang kita lakukan di luar sholat yang harus ada. Kalau nggak ada maka batal sholat kita. Maka niat itu sudah harus ada sebelum sholat, atau dalam mazhab Syafi'i bareng dengan takbiratul ihram. Niat letaknya di mana? Di hati. Ini disepakati ijma seluruh mazhab bahwa niat itu letaknya di hati. Perselisihan terjadi dilafazkan atau tidak, ya kan? Yang jadi soalan itu, ada yang mengatakan usoli, saya niat sholat itu wajib, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Itu. Maka sebagai pembelajar kita, kalau mau aman, ikut yang ijma aja tanpa menyalahkan yang melafadzkan. Sekali lagi, nanti saya terangkan detailnya. Kita enggak, kalau saya pribadi, pendapat pribadi, saya menggunakan bahwa saya enggak lafadzkan. Karena yang melafadzkan itu terjadi perselisihan. Walaupun sekali lagi, saya tidak menyalahkan orang yang melafadzkan. Karena mereka juga punya dasar. Beberapa dasarnya ini kita sebutkan. Tapi yang ijma yang seluruhnya sama tidak ada perselisihan adalah niat itu di hati. Itu semua ulama sama pendapatnya, nggak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kalau kita udah belajar itu ringan saja sebenarnya, ringan dan tidak was-was. Kadang-kadang karena ilmunya kurang jadi was-was. Termasuk di antara kekeliruan besar adalah yaitu was-was ketika niat. Karena melafadzkan, merasa batal lafadznya, ulang lagi. Allahu Akbar. Mau salah ketone usuline. Allah, iki mau ketone salah usuline. Nah, ini termasuk yang jadi soal. Jadi ingat-ingat letaknya di hati. Kalau udah kerentek saya mau sholat duhur, ya sudah itu cukup sebenarnya. Makanya ini kita bahas nih. Secara bahasa, ini lambat-lambat, kita belajar fikih lambat-lambat. Secara bahasa, niat adalah keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Keinginan hati untuk melakukan suatu amalan. Ini secara bahasa umum berarti. Kemudian secara syariat adalah ketetapan hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mencari ridhonya dan mencari pahalanya. Jadi kalau secara syariat diikat dengan 3 tujuan, yaitu niat itu adalah ketetapan hati untuk melakukan ibadah yang tujuannya, ingat, menjadi ibadah kalau tujuannya ini, yaitu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ilallah, kemudian mencari ridho Allah dan mencari pahalanya. Berarti kalau tujuannya keluar dari yang 3 ini, sebagaimana kita bahas dulu, ini bukan ibadah. Bisa dipahami ya? Kalau secara bahasa tadi apa? Keinginan hati untuk melakukan suatu amalan umum secara bahasa. Secara istilah atau secara syariat, ketetapan hati untuk melakukan ibadah dalam rangka, ini dalam rangka ini yang penting, mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari pahalanya. Dari kata-kata definisi niat aja kita tahu bahwa betapa kita harus ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian niat merupakan syarat sah sholat. Tidak sah sholat seseorang kecuali dengan niat.
Ini bagi yang memasukkan niat menjadi syarat. Sekali lagi, ada yang memasukkan niat menjadi rukun, yaitu berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan di Indonesia kebanyakan karena mazhabnya Syafi'i, biasanya niat diletakkan di takbiratul ihram itu. Allahu Akbar itu dia niat itu. Kapan dia niat yang dilafadzkan sebelumnya? Usolli fardhu dan sebagainya itu. Kemudian dia niat aslinya muqaronah bareng-bareng dengan takbiratul ihram. Itu di mazhab Syafi'i. Kemudian apa dalilnya? Di antaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi soal ikhlas amalan hati yaitu niat seperti tadi itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya dikatakan niat secara syar'i itu harus dilibatkan dengan 3 tujuan karena memang kita diperintahkannya harus ikhlas. Ikhlas definisinya diantaranya adalah dalam masalah ibadah cari ridhonya, mendekatkan dan cari pahalanya. Keluar dari itu berarti sudah keliru. Niatnya karena ikut-ikutan, niatnya karena mau makan bersama, niatnya karena nggak enak sama tetangga, itu berarti keluar dari yang 3. Maka hati-hati, kita punya kerentek niat sholat itu karena apa? Karena 3 ini. Ini penting Bapak Ibu Sedoyo. Sehingga seseorang menjadi kualitas sholatnya itu benar-benar hasilnya tadi itu loh. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Masalah niat ini masalah penting banget. Kemudian tentu saja hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang babun niat. Di Al-Fajr dulu sudah dibahas, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yaitu sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang tergantung kepada niatnya itu. Sama-sama Allahu Akbar bisa beda banget hasilnya tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma ikut-ikutan ya ikut-ikutan. Kalau niatnya cuma ingin bareng-bareng ya cuma ingin bareng-bareng doang. Yang benar adalah niatnya tadi diikatkan dengan 3 niat tadi. Gitu. Kemudian sekali lagi niat tempatnya di hati. Hakikat dari niat adalah keinginan dan keinginan letaknya di hati. Sekali lagi keinginan itu letaknya di hati bukan di mulut. Ini penting nih. Dan ini akan memperingan cara ibadah kita. Kadang-kadang orang direpotkan dengan melafadzkan, ngapal ke lafadznya orang apal-apal malah jadi orang konsentrasi. Aku niatnya orang iso salat nang tengah dalan, salat jamak kosor kepiye niate. Nah, ini masalah. Ora sida salat malahan dadi iki goro-goro ora apal lafadznya. Kan masalah. Dan inilah yang dipilih oleh semua mazhab ahlu sunnah wal jamaah dengan dalil pendukung yang kuat, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Jadi ini ijma seluruh mazhab, tidak ada perbedaan bahwa letak keinginan, letak iradah, letak niat itu di hati. Ini penting sekali lagi dipegangin. Ya. Kemudian pendapat jumhur ini memberi kesimpulan 2 hal penting tentang mengapa ini disepakati oleh 4 mazhab. Berarti seluruh ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat letak di hati. Maksudnya nih, yang pertama, lisan tidak lazim mewakili niat yang terdapat di dalam hati. Saya ulang, maksud tadi itu ijma seluruh madhab baik Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat letaknya di hati. Maksudnya apa? Menyimpulkan pada 2 hal. Yang pertama, bahwa lisan itu tidak mewakili niat di dalam hati. Sekali lagi ini, jangan perhatikan ini, bahwa lisan tidak mewakili niat di dalam hati. Maksudnya pun nek lisane jenengan keliru, jenengan narap sholat duhur, tiba-tiba usoli fardhu asri lisannya, maka ketahuilah yang dipakai adalah hati. Paham? Paham ya? Jadi maksud ijma seluruh madhab seperti itu, maksudnya yang pertama adalah bahwa lisan itu tidak mewakili hati. Nek lisannya keliru, yang penting hati ini niatnya opo? Itu maksudnya. Kalau waktunya duhur awake dhewe sok omah ya mesti niat duhur toh.
Nggak mungkin kita niat sholat asar kan di hati, ya nggak? Ya nggak? Tapi jenengan tiba-tiba latah, mocone niat, aku niat sholat asar. Itu yang dipakai apa? Hati. Maksudnya itu bahwa seluruh madhab ijma seperti itu, maksudnya itu yang pertama. Jadi jika seseorang niat sholat duhur namun dilafal niat asar, maka dinilai duhur. Jika seseorang niat haji namun kemudian melafalkan umroh, maka dinilainya haji. Itu maksudnya itu. Sekali lagi, lisan tidak mewakili keinginan hati. Bahkan di madhab yang menyarankan atau mustahab melafalkan pun, lisan itu hanya penguat hati, hanya sampai derajat itu, tidak mewakili sama sekali, hanya memperkuat hati. Itu. Ini pendapat umum ahli fikih. Dikatakan lau seandainya ikhtalafa, terjadi perbedaan, al-lisan wal qalbi, antara lisan dan qalbi, maka dikatakan fal ibrota bima fil qalbi, maka yang dipakai adalah hati. Jadi dikatakan ini udah pendapat umum ahlu fikih, yaitu lau seandainya terjadi ikhtalafa, perselisihan, perbedaan antara lisan dan hati, lisan hati opo ngomongnya opo, maka yang dipakai adalah yang hati. Ini penting, jadi tentram kita. Aku niatnya salah. Misalnya dengan termasuk yang pakai niat, misalnya lagi dulu oleh usuli fardhu asri, salah. Itu yang dipakai hati. Gitu. Yang kedua, maksud dari ijma seluruhnya itu adalah bukan syarat jika sudah niat dalam hati yang diucap dengan lisan. Jadi kalaupun ada yang memakai lisan melafadzkan, itu bukan syarat, enggak di lisan pun tetap sah. Jadi jangan sampai terbebani karena rumongso urung dilafadzkan. Sangat dipahami sini, di sini. Sangat dipahami, nggih? Nah, ini penting dipahami, nggih. Kemudian ijma bahwa niat dalam hati adalah syarat atau rukun sholat. Artinya jika ada seseorang sholat dengan niat dalam hati dan tanpa melafalkannya, maka sholatnya sah. Ini ditandai besar, nggih. Jadi ijma bahwa niat dalam hati, kalau ada orang sholat tanpa melafalkannya, maka sholatnya sah. Nah, ini menjadi catatan, jangan sampai ada orang bertengkar, wah kok ini niatnya mau salah, belajarnya sih bener, ini masalah. Karena sesungguhnya niat letaknya di hati. Adapun melafalkan niat diperselisihkan di kalangan para ulama. Makanya saya katakan kita memilih pendapat tanpa menyalah-nyalahkan pendapat lain. Sangat dipahami. Ada orang yang niat usuli ya terserah saja. Yang penting jangan sampai usulnya itu ganggu tonggone, itu kadang-kadang seperti itu. Usuli, itu ganggu itu. Nah, itu ya mungkin sekali waktu rada dicubit ojo keseron. Kowe iki niat kowe dhewe ora niat nggo tanggamu gitu. Bentar. Allah. Nah, ini ya itu rada-rada ganggu. Ya, sekali waktu jak ngomong yang seperti itu. Karena sudah level ganggu. Kalau jangan terganggu ya pindah. Ingat sholat tujuannya khusyuk. Kalau jangan berdiri dalam satu shaf kemudian kok terjadi kekhusyukan hilang, maka jangan pindah tempat. Termasuk bahkan di antara fikih adalah ketika jangan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, breng gitu, jangan boleh pindah. Orang nguati banget misalnya, waduh, orang imam baca Al-Fatihah kita, sambunnya, itu pindah. ya itu resikonya. Makanya kalau jangan bisa khusyuk ya alhamdulillah. Gitu. Kemudian perselisihan itu terbagi menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan sebagian menganjurkan dalam madhab Syafi'i khususnya mustahab. Kemudian sebagian memakruhkan. Sebagian sekedar boleh tapi tidak diperintahkan. Kemudian ada yang bid'ah bahkan sampai tingkat haram. Di madhab Hanafiyah haram mengucapkan niat. Di madhab Hanafiyah dikatakan haram. Gitu. Maka sekali lagi dari ini, karena kita pembelajar tanpa menyalahkan yang lain-lain, lebih aman radilafadke. Nggak ada perselisihan pendapat kalau itu masalahnya. Paham?
Inilah pentingnya kita belajar sehingga kita mengambil pendapat tanpa menyalahkan pendapat lain. Nek sing nganggo ya wis wong yo ana sing kondo menyarankan. Tapi yang tidak berselisih adalah di hati. Gampang-gampang milih sing ora berselisih rampung. Semua ulama sepakat sama. Sangat dipahami nggih? Meskipun karena kita ajarannya dari kecil usoli, kadang-kadang kita udah tahu juga usoli. Gitu, Mbok? Ya enggak? Kadang-kadang kita begitu, karena saking di TPQ lagi ajarinya begitu. Sampai sekarang di TPQ begitu. Mbok Abdul ya diajari. Ya enggak? Sehingga ada nancep di sini Arab saja otomatis usoli. Kadang-kadang pun begitu ya, kita enggak masalah. Kemudian pendapat yang kuat, nah ini kalau disampaikan kepada orang yang make kadang-kadang nesu. Pendapat yang kuat tidak disyariatkan. Karena itu tadi ada perselisihan itu. Khawatir was-was, tapi sekali lagi sebagian ulama berpendapat mustahab dan menjadikan syarat yang harus dikerjakan. Di dalam mazhab Syafi'i menjadi syarat untuk dilakukan. Walaupun di mazhab Syafi'i sendiri ada yang berselisih lagi, pendapatnya nggak seluruhnya sama sebenarnya. Kalau dengan tanya kepada ulama-ulama kontemporer yang sekarang terkenal semua di YouTube, itu semuanya mengatakan mustahab. Ya enggak? Karena takut ngadi masyarakat sebenarnya. Kadang-kadang kalau mau menyampaikan apa adanya, kadang-kadang ya itulah dai itu kadang-kadang mau menyampaikan apa adanya, kadang-kadang sok disalah-salah kayak ini loh. Kados seperti saya bilang, di antara resiko larung laut kemudian mati di sana maka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Lah itu kalau didengar orang yang suka larung kepiye? Oh itu enggak Pancasila, itu radikal itu. Wis kono uripe aja ning Indonesia nang Arab wae kono. Kan gitu. Iya enggak? Makanya kadang-kadang kita juga pendakwah itu sok gimana gitu. Dalam bahasa anak muda, sok gimana gitu. Kemudian hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Humaid Asy'adi, karena Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad SAW idza qoma ila salat, jikalau beliau hendak berdiri untuk salat, kemudian istaqbalal kiblat, Rasulullah menghadap kiblat, kemudian wa rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu akbar, takbiratul ihram. Di sini ada keterangan enggak didahului oleh sesuatu? Enggak ada. Ini dalilnya sahih. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat, ketika beliau berdiri untuk salat maka istaqbalal kiblat, beliau menghadap ke kiblat, kemudian wa rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, wa qala Allahu akbar. Enggak ada keterangan Rasulullah bacanya dulu, gitu enggak ada sebelum takbiratul ihram. Jadi hadis ini menunjukkan Rasulullah tidak membaca apapun sebelum bertakbir. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Jadi tidak datang dari Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in tentang riwayat adanya ucapan sebelum ucapan Allahu akbar. Nah sekali lagi makanya tanpa menyalahkan yang ada di masyarakat, kita pilih yang tentrem saja, wong seperti ini dalilnya, ya kan? Dan masalah ibadah sekali lagi kita nggak menghukumi ibadah orang lain, karena yang ditanya ibadahmu sesuai. Kita tuh ada pada sama Allah sendiri. Ibadahnya piye? Bukan ditanyakan ibadah tonggomu piye, itu enggak sama sekali, nggak ada urusan dengan itu. Adalah dakwah menyampaikan seperti ini, iya, tapi sama sekali tidak memaksakan pendapat. Yang sering terjadi masalahnya kalau kita sampaikan kadang-kadang justru terjadi pertengkaran. Subhanallah. Padahal maksudnya mengingatkan. Mengingatkanlah umang samu, kowe iki nyalah-nyalah jadi masalah. Subhanallah. Kemudian Imam Ibnu Al-Jauzi, ini mazhab Hambali yang dipakai di Saudi Arabia, dalam kitab Talbis Iblis, ini agak sedikit rigid pendapatnya, bahwa termasuk godaan setan ketika sholat adalah seseorang mengucapkan usoli sholata, kemudian ia mengulanginya lagi karena dia telah mengira usoli sholatanya batal. Seperti tadi saya bilang, menurut pendapat Ibnul Al-Jauzi di antara Talbis Iblis. Jadi kan udah pernah baca kitab Talbis Iblis? Ini penting ini, tipuan-tipuan iblis ini loh. Kita dikiranya kita tuh ibadah padahal enggak. Kita orang rajin jebul sampai dari dudu wong ibadah gitu. Itu dibahas di situ itu. Di antaranya ini, di antaranya seseorang sholat kemudian usoli sholata, kemudian dia usoli sholata lagi usoli sholata bukan ping 5, ping 6. Saking merasa bahwa niatnya batal, iki mau salah, iki mau keliru, itu termasuk talbis iblis. Itu.
Subhanallah. Jadi ada yang ya itu tadi sebagian takbir batal, takbir batal, takbir batal gitu itu. Pernah melihat orang kayak gitu? Wah, berulang kali saya. Allah, berarti bolak-balik. Rumusnya kayak gitu khusyuk kawan. Allah. Semantap benar. Insyaallah. Tapi sekali lagi kita tidak mentertawakan itu, enggak. Dia lagi berusaha khusyuk menurut ilmunya. Makanya pentingnya doa, pentingnya belajar gitu. Kemudian ini semua adalah waswas syaitan yang menginginkan tujuan setan. Para ulama menyebutkan hilangnya keutamaan di dalam sholat karena takbiratul ihram termasuk rukun. Ketika takbir sudah digoda, sudah ora karu-karuan. Nembiar mulai nih belum sholatnya nanti piye petang rakaat. Ini nembe mulai wis kaya ngono wis waswas syaitan terus. Nanti di tengah-tengah lho kowe iki mau wis tekan amin kowe iki mau ketok ini hati keliru lho kowe iki. Aduh. Nah ini kan masalah. Itu akan berlangsung sampai tahiyat akhir. Was-was syaitan seperti itu. Maka kita tetapkan jelas bahwa niat itu di hati, nggak usah was-was. Beliau berkata, in kunta turidu ihdoro niyati fan niyatu hadiratun li annaka kumta li tu'addiyal faridah. Maksudnya begini. Jika kamu hendak menghadirkan niat, memang menghadirkan niat, kita menghadirkan niat, ya, maka niat itu telah ada dikarenakan panjenengan pun berdiri dalam sholat. Jenengan sudah ngadep kiblat berdiri, ya wis niat jenenge. Jenengan kan niat menghadirkan niat. Sedang niat menghadirkan niat, sedang ingin menghadirkan niat dalam sholat. Piye carane jenengan berdiri menghadap kiblat niku sudah terhitung niat. Jadi jangan disoal niatku kapan tuh niatku kapan ya ketika jenengan ingin itu. Di antara bentuknya adalah ketika jenengan berdiri, berarti ya otomatis wis niat, itu maksudnya. Kemudian dikarenakan engkau telah berdiri untuk mendirikan kewajiban itu, itulah sebenarnya niat, itulah yang sebenarnya niat, dan tempatnya adalah di hati, tidak perlu dilafalkan. Apabila sini katakan nih in kunta turidu tashihal lafzi, dikatakan apabila engkau ingin penasaran, ingin melafadzkan niat, maka ketahuilah itu bukan kewajiban. Misalnya mokso, ayo dhewe ora tentrem. Saya kok ora dilafadzkan ora tentrem. Maka dikatakan in kunta turidu tashihal lafzi, jikalau engkau niat pengen melafalkannya, ketahuilah itu bukan kewajiban, bukan bagian dari rukun. Jadi jangan mempersulit diri. Sampai di sini saya dipahami. Sebagian ulama madzhab kami berkata, madzhab itu jangan dipersoal. Orang yang tidak bermadzhab itu pakai madzhab kelima namanya. Madzhabnya tidak bermadzhab. Sama sebenarnya. Madzhab ilah itu berlaku semua orang. Karena kita di zaman akhir. Jangan menyoal bermadzhab dan tidak bermadzhab. Jangan disoal itu. Madzhab yang diakui dalam Ahlus Sunnah ada 4. Kalau yang nggak bermadzhab berarti madzhab kelima, yaitu madzhabnya tidak bermadzhab. Karena madzhab itu cara beragama, madzhab ilaihi. Sebagian ulama di madzhab kami berkata, berniat di dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan tidaklah dibenarkan karena niat adalah keinginan yang bertempat di dalam hati. Ada yang sampai pada level tidak dibenarkan. Nah itu bab niat. Sampai di titik ini sangat dipahami. Nah kita sekarang masuk ke rukun. Masih ada waktu toh? Berapa menit? Saya keterangannya terlalu cepat nggak? Nanti diulang aja videonya, saya upload insya Allah. Ini yang YouTube biasanya 1 jam ini kesel banget ya. sambil kerjanya dengan sambil kalau Pak Tono sambil dengerin gitu maksudnya. Rasa kudu ngepeng gitu kan, kalau udah dengar seperti ini langsung biasanya kan nyangkut. Sekarang kita masuk ke rukun. Sekali lagi untuk yang menutup aurat, suci dari najis, menghadap kiblat nanti dibahas belakangan. Rukun dulu ada berapa? 14. 14. Yang pertama apa? Berdiri bagi yang mampu. Ini Bu Eko catatannya paling bersih berarti ini. Bu Guru masalahnya itu. Begitu beliau Bu Guru jadinya rajin. Dan beliau berniat untuk mengajarkan ke karyawannya, jadinya rajin. Makanya memang belajar paling efektif itu mengajarkan. Ngajar ki mesti sinau. Saya juga sinau, jangan dikira nggak sinau. Sinau saya. Rukun, apartnya dulu secara bahasa bermakna
tiang atau sendi yang paling kuat dari sesuatu atau bagian yang berasal dari sesuatu tersebut. Secara istilah, sendi atau pondasi. Kalau secara istilah, sendi atau pondasi disebut dengan rukun sholat karena seperti halnya bangunan memiliki tiang atau penguat. Maka sholat juga memiliki tiang atau penguat yang tidak mampu berdiri kecuali dengan itu. Jadi sekali lagi, rukun itu kondisinya seperti itu secara arti secara syariatnya. Nanti jangan tulis lagi ketika dengerin di YouTube. Rukun sholat bermakna perkataan atau perbuatannya akan membentuk hakikat sholat. Perkataan atau perbuatan yang akan membentuk sholat itu sendiri, itu rukun. Oke. Karena rukun itu ada rukun yang qauliyah dan fi'liyah. Rukun yang diucapkan dan rukun yang dikerjakan dengan anggota badan. Jika salah satu rukun tidak ada, maka sholat pun tidak akan sah secara syar'i. Jadi nek sing 14 wilang siji wae wis ora kanggo sholate. Oke. Padahal sholat persoalan yang dihisab pertama kali sebelum yang lain-lain. Nek apik sholate maka liya-liyane ikut apik. Nek sholate elek liyo-liyo nelek. Bayangin, ada 14 rukun. Yang rukun itu artinya adalah dia yang membentuk hakikat sholat berupa perkataan dan perbuatan yang jikalau hilang salah satunya maka tidak sah sholatnya. Berarti melecehi siji-siji rukun penting ora itu? Penting banget. Nek orang ngaji ya terus kepiye kayak gitu itu. Makanya saya kadang-kadang suka heran kepada orang yang nggak mau ngaji lah terus kepiye uripe gitu loh. Iya nggak? Makanya dijanjikan oleh Allah langsung di dalam surah Al-Mujadalah, orang yang belajar itu angkat derajatnya berapa derajat oleh Allah. Ya betul, jelas. Kita tahu sementara orang lain tidak. Seperti Pak Pri bilang, mending baik saya belajar tahsin jadi ngerti tentang alif lam samsiah, alif lam komariah, Pak. Gitu. Karena belajar, orang tua juga tahu ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah. Dengan belajar tahsin misalnya Mas Awan kemarin, bagaimana membaca wakof di hamzah, jadi ngerti. Kalau enggak gimana? Di Al-Fajr kita belajar seperti itu sebagian. Bagaimana kalau berhenti di hamzah, ada hamzah dengan harokat fatatain, ada harokat kasrotain, ada harokat fatah, domah atau kasroh. Kalau dia di wakof gimana? Itu misalnya. Nah, itu kan ada hukumnya. Atau bagaimana membaca membaca hamzah wasol ketika kita baca, misalnya kan kadang-kadang nggak ada tulisannya itu ittabi'u misalnya. Itu kalau kita nggak belajar ya terus gimana, Bapak Ibu Sedoyo? Gini apa nggih? Nah, ini penting. Aku belajar dengan YouTube. Iya, buka YouTube sih dibuka opo malahan. Kemudian rukun yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Dalilnya adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah melihat orang yang sholatnya jelek. Datang kepada Rasulullah orang yang sholatnya jelek. Jadi Rasulullah datang ke masjid, kemudian ada orang sholat, kemudian setelah sholat orangnya Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab, kemudian dikatakan irji fasoli fa inna kalam tu soli. Rene kue ki sholat meneh, kue ki urung sholat, padahal bar sholat. Maka orang itu sholat lagi Allah sampai selesai. Kemudian irji fasoli fa inna kalam tu soli. Kondo seperti itu lagi. Sholat kue ki urung sholat 3 kali. Sampai orang itu akhirnya mengatakan ya Rasulullah, lo ini yang saya bisa. Saya nggak bisa yang lebih dari ini. Tolong ajarkan kepada saya sholat yang benar. Ini diantara dalil tentang rukun sholat. Sholat ini panjang hadisnya. Nah, di awal hadis dikatakan qala idza qumta ila sholat, idza qumta ila sholat. Rasulullah berkata, jikalau engkau berdiri untuk sholat. Itu maksudnya ini. Kita ambil bagian depannya. Bahwa ini menjadi dalil berdiri itu adalah rukun. Berarti nih orang berdiri gagal sholat. Nah sekarang kita turunkan bagaimana orang yang duduk di dalam sholatnya. Nah ini dipecah di dalam banyak sekali hal yang harus dibahas. Jangan bermudah-mudahan orang tiba-tiba duduk. Karena begini, sebagai clue, karena ini udah mau selesai. Nanti saya terangkan minggu depan. Kalau orang masih bisa berdiri dengan tongkatnya, saking pentingnya berdiri dalam sholat, maka berdirilah dengan tongkatnya. Bayangin, kalau seseorang masih bisa berdiri dengan bersandar kepada tembok, maka berdirilah dengan bersandar pada tembok. Dia memilih tempat yang ada temboknya. Kalau seseorang masih bisa berdiri dengan bersandar kepada sebelahnya, sing penting sebelahnya itu ya syaratnya. Kok nyadar ngopo lah, ya orang itu ini masalah.
maka wajiblah dia berdiri. Saya nggak bisa berdiri kecuali saya nyandar, tapi tetangganya mengatakan, "Moh aku sandari kowe, dadi ora khusuk." Nah, itu ya itu udah permaafan. Tapi kalau orang kanan kirinya ridho, maka kita wajib berdiri. Bahkan orang dikatakan wajib melaksanakan zakat fitr pada waktu kemarin itu adalah orang yang punya kecukupan rezeki dan punya simpanan untuk sehari itu, ya enggak? Dan dia masih punya sisa. Maka kalau ada orang punya rezeki seperti itu dan dia sholatnya berdirinya harus dibantu oleh orang lain yang orang lain itu dibayar, maka wajib dia bayar orang itu membuat dia bisa berdiri. Paham maksud saya? Jenengan nek jagong atau gini arep ngadeg ora iso dhewe, harus dibantu orang lain yang orang lain bilang aku gelem mendirikan panjenengan ning dibayar, maka wajib kita bayar. Bayangin sampai segitunya, saking pentingnya berdiri yang menjadi rukun sholat. Sangat dipahami sampai di sini. Maka jangan bermudah-mudahan ujuk-ujuk linggu. Ini penting ini, walaupun jenengan nanti sesepuan sudah mulai error, ingat-ingatlah ini. Walaupun nanti sekali lagi minggu depan kita bahas. Kok kita abot banget Thomas? Nanti kita ada beberapa hal peringan. Apa batasan apa, kesulitan apa yang membuat orang boleh duduk? Sebagai cluenya, ini tadi keras banget, sekarang ringan banget. Cluenya adalah ketika seseorang dengan berdirinya membuat tidak khusyuk sholat, sudah menjadi keringanan boleh duduk. Contoh, orang engkelnya habis kesleo, dia bisa berdiri. Tapi ketika berdiri, aduh, kapan rampung Al-Fatihah? Orang rampung-rampung, nah itu boleh duduk. Paham maksudnya? Di satu sisi keras banget, satu sisi ringan. Maka Masya Allah, ingat dalam surah Al-Hajj 78, agama hadir bukan untuk mempersulit orang, bukan. Tapi kita harus tahu esensinya, jangan sampai kemudian bermudah-mudahan di dalam ibadah. Nah ini waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Saya bedakan antara di sini dengan Al-Fajr materinya. Makanya yang dari Al-Fajr juga pada kesini, ya kan? Karena saya bedakan. Di sana kita belajar tahsin juga, insya Allah sedikit-sedikit. Kemudian belajar tafsir, insya Allah. Biar dapat seluruhnya. Kalau jenengan pada mau ke sana juga silakan hari Minggu pagi. Karena dulu saya belajar itu dari subuh sampai malam. 2 jam pertama SKS 1, 2 jam kedua, 2 jam ketiga, 2 jam ketiga istirahat zuhur, 2 jam sampai maghrib. Jadi satu hari itu kita belajar 6 materi. Untuk bisa belajar tentang agama. Nah sementara jenengan kan hanya 1 jam seminggu sekali, gitu kan? Nah ini sebisa kita, nanti kita sambil jalan mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan kita bisa punya tempat lagi yang lebih luas lagi, misalnya yang memang terstruktur, nanti jenengan juga bisa jadi pengajar-pengajarnya anak-anak panjenengan, sehingga kita punya lembaga ke depan. Harapan saya begitu sebenarnya. Jadi kita punya Islamic Center sebagaimana kayak Darut Tauhid dan lain-lain lah, yang di situ ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas semuanya. Dan itu mudah-mudahan menolong kita dan keturunan kita, insya Allah. Saya kira itu yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Nanti jangan lupa berdoa walaupun dengan bahasa Indonesianya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.